pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Selia, NIM 2010417110. Jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, hari Kamis, tanggal 11 November 2021. Kelas A1, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal dan jawaban UTS Manajemen Operasi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen operasional menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, J. Heiser dan Barry Render. Yang kedua, Pangestu Subagio. Yang ketiga, William J. Stephenson. Yang keempat, Richard L. Duff. Yang kelima, James Evans dan David Collier. Jawabannya, yang pertama, menurut J. Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stephenson, pengertian manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, menurut Richard L. Duff, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang, serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang kelima, menurut James Evans dan David Collier, pengertian manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Jawabannya, ruang lingkup manajemen operasional menjadi perancangan atau penyiapan dan pengoperasian sistem produksi. Perancangan sistem produksi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyeleksian dan perancangan produksi, proses dan peralatan. Yang kedua, pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya. Yang ketiga, perancangan tata letak. Yang keempat, perancangan tugas dan pekerjaan. Yang kelima, penyusunan strategi produksi dan pemilihan kapasitas. Adapun pengoperasian sistem produksi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan rencana produksi. Yang kedua, perancangan, pengadaan, dan pengendalian persediaan atau bahan. Yang keempat, pemeliharaan mesin dan peralatan. Yang keempat, pengendalian mutu. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan peran manajemen operasional. Jawabannya, yang pertama, mediator dan penghubung komunikasi. Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman dalam buku mereka Freeze, Break All the Rules menyebut tugas utama manajer adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Manajer adalah penanggung jawab sebuah divisi sekaligus pengambilan keputusan utama dengan berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi. Yang ketiga, memecahkan masalah. Seorang manajer juga menjadi pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi yang ia pimpin. Dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antar anggota tim. Yang keempat, membangun tim yang produktif. Selain kompensasi, sikap dan kepribadian manajer juga mempengaruhi kepuasan karyawan. Sedangkan kepuasan karyawan merupakan kunci produktivitas perusahaan. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Jawabannya, yang pertama, pemasaran. Pemasaran yaitu fungsi untuk menimbulkan permintaan ataupun pesanan terhadap suatu produk. Yang kedua, produksi atau operasi. Produksi atau operasi yaitu fungsi untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, keuangan atau akuntansi. Keuangan atau akuntansi yaitu fungsi yang mengatur dan memonitor perusahaan terkait pengumpulan sumber dana dan pendapatan serta pembayaran biaya dan beban. Soal nomor 5.
Jelaskan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan berikan contohnya. Jawabannya, produktivitas yang dalam bahasa Inggris disebut dengan productivity. Ini pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu produk dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk ataupun jasa atau layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik atau mesin, produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknik penelitian dan pengembangan, serta penerapan konvensiasi pada produksi yang bersangkutan. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas, otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. 4. Faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Yang kelima, faktor finansial atau keuangan. Keuangan merupakan arah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan maupun modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Contohnya, kita semua memiliki 24 jam sehari. Produktivitas adalah mampu memaksimalkan waktu tersebut. Dengan kata lain, bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Soal nomor 6. Jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Jawabannya, bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chain atau supply chain management. Mereka harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen, dan kapasitas bahan produksi.